Pemirsa, sebelumnya rangkaian pembahasan revisi undang-undang di Pilkada digelar di DPR. Rangkaian dimulai dari rapat balik yang digelar pada jam 10 pagi tadi. Dalam rapat balik hari ini, DPR bersama dengan perwakilan pemerintah membahas perubahan rancangan undang-undang Pilkada. Pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Dalam rapat balik pagi tadi, DPR membahas isu pembahasan RUU Pilkada digelar mendadak. Menteri Keuangan dan Menteri Hukum sebagai berikut. Jadi perlu kami jelaskan bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Jadi waktu itu dimulai pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023. Jadi bukan baru kemarin, tapi memang ini RUU yang sudah diusulkan oleh DPR tahun lalu. Dan disahkan di paripurna menjadi usul inisiatif DPR pada tanggal 21 November 2023. Tetapi karena kita menghadapi pemilu, tahu sama tahu, semua sibuk, kemudian sempat tertunda. Dan semakin tertunda karena waktu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penjadwalan pilkada yang tidak ditunda lagi. Waktu itu sempat ada MK memutuskan tidak ada perubahan jadwal pilkada, sehingga hal yang paling krusial kemudian ditunda lagi, dan akhirnya hari ini kita bisa mendapatkan penugasan dari DPR, dan surprise dari pemerintah itu sudah lama, dan kemarin kita mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR untuk melaksanakan pembahasan RUU, pembahasan tingkat 1. Usulan-usulan revisi saat itu, pemerintah kemudian menunjuk 3 menteri. Menteri itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, dan Menteri Keuangan mewakili pemerintah untuk membahas. Dan kami sudah melakukan pembahasan internal pemerintah, panitia antar kementerian, termasuk juga mengundang KPU, Bawaslu, DKPP, dan saat itu kita sudah menyusun DIM, daftar isian masalah, yang jumlahnya 496, yang meliputi 42 pasal, 12 usulan baru pemerintah, dan ada 30 usulan baru dari DPR RI. Kemudian kita menunggu untuk setelah surat Presiden dikirimkan tanggal 22 Januari 2024, kita menunggu untuk dibahas, tapi belum sempat, belum ada undangan, dan kemudian dari DPR RI dan kemudian kita baru menerima kemarin tanggal 20 Agustus, otomatis kita menghormati untuk datang hadir sini, dan kami tadi menyampaikan ada dari DIM tersebut ada yang sudah nggak relevan lagi. Tadi sudah saya sampaikan di dalam, mungkin rekan-rekan juga mengikuti beberapa contoh yang tidak relevan lagi karena memang sudah selesai. Seperti pelantikan anggota DPRD serentak tidak bisa dilaksanakan, maka dilaksanakan secara bertahap sesuai habis masa jabatannya. Setelah itu pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas revisi undang-undang pilkada tersebut, ya sesuaikan dengan yang masih aktual dengan konteks saat ini. Oleh karena itu, Panitia Kerja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Balik membantah tudingan bahwa rapat ini untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan di pilkada. Balik mengatur hal itu dalam daftar inventaris masalah pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Aturan tersebut menindaklanjuti putusan MK tentang syarat parpol bisa mengusung calonnya sendiri dalam pilkada. Sementara itu aturan syarat pencalonan untuk partai-partai yang punya kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama, yakni minimal 20% dari jumlah kursi DPRD. Bisa
Itu partai non-state boleh mencalonkan. Tapi kan yang punya kursi kemarin juga ditulis. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi nggak bisa di-mix, kacau nanti kalau ini sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara, itu nggak bisa. Nanti ke KPU-nya gimana? Ya kan? Jadi ini pasangan calon misalkan, satu pakai satu kursi, sisanya ditambah dengan suara sah, itu nggak susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon susah, ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debatable. Jadi pasangan calon ini benar-benar clear siapa yang mengusung. Prosentase sudah dicantumkan. Jadi nggak ada yang kita lawan dari putusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada.